Tuhan itu hidup. Amin. Nah, karena dia hidup, dia bicara. Mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki sesuai dengan rencananya di suatu saat tertentu. Banyak kan orang gitu kan, Tuhan tolong ini dalam nama Yesus, amin. Iya. Lah, kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan ngomong. Halo, ketemu lagi di Today's Message Podcast. Telah hadir bersama-sama kita narasumber dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation, Senior Pastor Leonardo Syamsuri. Apa kabar? Mantap, luar biasa, Bro Yohandi. Luar biasa nih temanya nih, Pastor. Kita bicara tentang mendengar suara Tuhan. Yes. Ini sesuatu tema yang sangat menarik menurut saya pribadi ya. Yeah. Karena tentu banyak teman-teman yang pemirsa yang menyaksikan Today's Message Podcast ini pengen tahu gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan? Wow. Apa itu mendengar suara Tuhan gitu ya? Yes. Nah, yang pasti begini dulu, sebelum tahu mendengar suara Tuhan itu apa, kita mesti mengerti bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Nah, karena dia hidup, dia bicara. Ya kan? Ya. Karena dia bicara berarti dia bisa mendengarkan suaranya kepada kita dan kita bisa mendengar suaranya. Kecuali dia Tuhan yang mati. Ya. Ya kan? Nah, memang ada beberapa orang nggak percaya kalau Tuhan masih berbicara sampai sekarang. Ya, ada kelompok orang Kristen tertentu seperti itu, bahkan pendeta-pendeta. Dengan Alkitab sudah selesai, dianggap sudah tidak lagi Tuhan berbicara. Nah, saya kurang sepaham dengan itu karena Tuhan masih tetap berbicara, mendengarkan suaranya kepada kita. Tentu saja dia berbicara bukan dengan suara yang audible lagi seperti di masa-masa di Perjanjian Lama, ya kan? Nah, Tuhan itu berbicara, yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan itu adalah mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Gitu, suara Tuhan dengan yang berbicara dengan berbagai macam cara. Di dalam Ibrani Pasal 1 di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa dulu Tuhan bicara kepada umat Israel, manusia melalui nabi-nabi. Okay. Di dalam Ibrani 1 ayat 1. Tapi kemudian Tuhan berbicara melalui Yesus Kristus. Nah, saya percaya sekarang di era Roh Kudus, Tuhan juga masih berbicara. Artinya kita mendengar suara Tuhan artinya mendengarkan arahan-arahan Tuhan. Keinginan hati Tuhan. Jadi kalau ditanya lagi apa sebenarnya yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan, adalah mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki sesuai dengan rencananya di suatu saat tertentu. Gitu. Kalau di Alkitab itu prinsip-prinsip hidup yang kita bangun di Alkitab itu sudah ada, keluarga, ya kan, hubungan, ya kan, ibadah, itu ada prinsip-prinsipnya. Yes. Nah, kita bisa baca di Alkitab. Tapi ada dalam keseharian kita perlu mendengarkan tuntunan dan arahan Tuhan supaya kita bisa mengikuti apa yang Dia mau di momen tertentu, di saat tertentu. Nah, itu kita mendengarkan arahan Dia sebenarnya. Kehendak hati Tuhan yang dinyatakan melalui, orang bilang suara itu nggak harus ngomongan kata-kata ya. Ya kan, nggak harus kata-kata, tapi bisa juga dalam bentuk hikmat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini menarik nih, Pastor. Tadi kan bahwa Pastor juga katakan bahwa tidak melulu secara audible gitu ya di telinga kita ya. Nah, bahkan mungkin kalau sekarang hampir tidak ada ya yang audible ya. Okay. Kalau sekarang ya. Iya. Walaupun katanya misalnya ada, tapi saya pikir udah langka lah gitu. Ya, ada banyak cara yang lain Tuhan banyak bicara. cara yang lain. Yes. Nah, ini mengenai cara yang lain ini, Pastor. Mungkin pemirsa pengen juga melatih tanda kutip gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Oke, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang paling penting nomor satu adalah kita mesti tahu dulu Alkitab. Oke. Ya, artinya gini, mungkin saya balik dulu. Gimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya kan? Tuhan itu bicara dengan berbagai macam cara. Itu dulu kita mesti tahu. Yes. Bukan cuma satu cara saja. Ada berbagai macam cara. Kenapa Tuhan kita kreatif? Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Lihat aja seluruh ciptaannya, boleh dibilang nggak ada yang sama. Bahkan manusia sidik jarinya berbeda semua. Yes. Yang kembar pun ada bedanya. Kan gitu ya. Yes. Tuhan itu nggak kehabisan akal, dia bingung. Gitu ya. Nah, caranya Tuhan berbicara itu dulu sebelum kita tahu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara yang pasti pertama melalui Alkitab.
Pasti itu. Pasti. Jadi gini, orang yang selalu kepengen mendengar suara Tuhan dari hamba Tuhan lain, entah bentuknya nubuatan dan sebagainya, menurut saya sangat berbahaya kalau kita hanya cuma mau mendengarkan itu tanpa mau mendengarkan Alkitab. Jadi nomor satu buat saya, kalau mau mendengarkan suara nubuatan atau pesan dari seorang yang lain, kita perlu tahu dulu, kita ini baca Alkitab enggak? Kita ini menghidupi firman Tuhan enggak? Loh, yang tertulis dikasih Tuhan aja kita nggak ngikutin kok, gitu. Ngapain denger yang lain? Kan begitu. Satu, Tuhan bicara melalui Alkitab. Dua, Tuhan juga bisa bicara melalui khotbah, pengajaran. Makanya kenapa kalau kita dengerin khotbah itu harus serius. Artinya kita nggak tahu kapan Tuhan berbicara melalui seorang hamba Tuhan kepada kita di detik berapa. Ya kan? Kadang-kadang di detik itu waktu Tuhan ngomong kita lagi tidur di gereja. Nah, itu kan masalah itu. Tapi kalau kita dengerin dan di situ itulah Tuhan berbicara kepada kita sebenarnya melalui khotbah, melalui pengajaran, kan begitu. Lalu apalagi Tuhan bisa bicara sama kita melalui nasihat dari para pemimpin yang ada di atas kita, pemimpin rohani kita, orang tua kita. Tuhan juga bisa bicara. Bisa juga Tuhan bicara melalui nubuatan, bisa profesi, ya kan, nubuatan. Nah, bisa juga Tuhan bicara melalui mimpi. Bisa, tentu saja mimpi yang dari Tuhan sama mimpi kebanyakan makan tidak sama ya, gitu. Bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, macam-macam. Bisa juga Tuhan bicara nggak melalui suara hati di dalam hati kita? Bisa. Bahkan Tuhan juga bisa bicara melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita ngerti berbagai macam cara Tuhan ngomong begini, berarti kita mesti peka dengan keadaan di sekitar kita juga. Siapa tahu, bahkan Tuhan bisa bicara melalui hewan loh. Loh, seorang nabi yang bernama Bileam, Tuhan ngomongnya kan melalui keledai. Iya kan? Melalui keledai Tuhan bisa bicara. Jadi melalui binatang, artinya ciptaan Tuhan yang lain. Bisa Tuhan bicara. Bisa melalui binatang Tuhan bisa bicara, bahkan lewat peristiwa yang kita alami. Iya kan? Ayub mengalami penderitaan karena Tuhan lagi mau bicara sama dia. Bisa jadi penderitaan, masalah, bahkan lewat berkat juga Tuhan mau bicara sama kita. Begitu. Jadi kalau kita tahu ada berkat, kesusahan, Tuhan bisa begitu banyak caranya Tuhan berbicara. Nah, karena itu kita kalau mau mendengar suara Tuhan, kita mesti tahu inilah cara-cara yang Tuhan bisa bicara. Dan caranya peka dengan keadaan. Gitu. Caranya ya kita mesti tahu juga. Tuhan bicara sama kamu sama Tuhan bicara sama saya tidak sama. Kenapa? Personal. Makanya God is a personal God. Tuhan adalah Tuhan yang pribadi. Karena pengalaman hidup kamu sama saya tidak sama. Dibesarkan di keluarga yang tidak sama. Punya cara hidup yang berbeda. Nah, Tuhan bicara berbeda secara personal. Dia personalize. Gitu. Wow, luar menarik nih. Jadi artinya Tuhan tuh nggak pernah kehabisan cara untuk terus berbicara dengan kita ya, Pastor ya. Nah, tadi kan Pastor sempat menyinggung ya, bisa berbicara melalui kata hati kita. Nah, pertanyaannya, apakah kata hati kita itu sama dengan suara Tuhan? Ya, jelas beda. Kalau kata hati itu beda. Ya, artinya begini. Suara hati itu pada umumnya adalah suara yang berasal dari jiwa kita. Itu suara hati. Ya, kalau suara hati itu adalah suara dari jiwa kita. Kenapa? Karena itu kaitannya selalu berkaitan dengan diri kita. Bisa terjadi karena kebutuhan kita, ya karena kondisi kita. Jadi itu bisa bias kalau bahasanya, karena suara hati. Dan Alkitab bilang bahwa hati itu licik. Alkitab bilang begitu kan? Hati itu licik. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 Tuhan bilang begitu. Hati itu licik. Dan karena hati itu licik bisa berubah-berubah. Maksudnya licik tuh begini. Hari ini hati kita lagi senang, besok lagi susah, lagi ada ngalamin. Itu bisa berubah-berubah hati kita. Mut-mutan. Nah, itu benar, mut-mutan. Nah, kalau kita udah mut-mutan kayak gitu, maka apa yang terjadi ketika kita kondisinya lagi low? Nah, itu bisa saja suara hati kita dasarnya karena kondisi kita lagi begitu. Tapi kalau suara Tuhan tuh konsisten dari Dia. Dia bicara, arahan dari Dia, konsisten gitu. Tidak sama sih, tidak sama. Nah, Pastor, pertanyaannya begini. Kan tadi Pastor katakan bahwa ada sebagian ya yang mengatakan bahwa Tuhan sudah selesai berbicara gitu ya, karena sudah selesai Alkitab. Ya kan? Nah, pertanyaannya apa pentingnya kita mendengar suara Tuhan? Wow, ini menarik nih. Apa pentingnya kita mendengar suara Tuhan?
begini. Saya percaya bahwa Alkitab berisi tentang prinsip dan suara Tuhan juga di situ. Yes. Iya dong, pasti. Nah, apa pentingnya kita mendengar suara Tuhan? Ambil contoh begini, Bro Yohandi. Kalau misalnya kita mau menikah, kita tahu prinsip-prinsipnya di Alkitab, ya kan? Bagaimana membangun rumah tangga, jelas. Yaitu berarti ketika kita sudah menikah, kita bangunnya seperti apa. Yeah. Tapi kalau misalnya, Anda mau mengambil keputusan, mau dagang, dagang tuh ada macam-macam. Saya nih mau dagang mobil, buka restoran, atau saya mau jualan sepeda. Itu kan ada pilihan. Iya, iya. Betul. Betul. Yang mana yang terbaik Tuhan buat saya? Kita cari di Alkitab nggak ketemu sepeda. Kita cari di Alkitab nggak ketemu mobil. Iya kan? Iya. Nah, bukan berarti Tuhan nggak berbicara. Tuhan bisa berbicara at that moment. Yes. At that particular moment. Kalau dalam bahasa Inggrisnya enak tuh. Di momen yang pas saat itu. Yang kita butuh. Tuhan bisa bicara. Nah, makanya di saat seperti itu, waktu kita ambil keputusan, kita bisa tahu yang mana yang terbaik buat saya. Wow. Contoh, di era pandemi seperti begini, ya kan? Kita kan banyak yang bingung mau ngapain. Yeah. Nah, di saat itu kita butuh suara Tuhan yang membimbing kita, yang segar, fresh, untuk bisa kita dengar. Wow. Jadi, kita nomor satu akan ada tetap di pusat kehendak Tuhan. Sorga maunya apa sama kita di masa pandemi ini misalnya. Sorga maunya kita di dalam bekerja atau berbisnis. Kalau berbisnis pun yang mana? Tuhan kasih tahu ke kita. Bisa seperti itu. Karena ketika kita diarahkan seperti yang Tuhan mau, jangan heran bisnis yang kita mungkin secara kemampuan terbatas kita, tapi karena kita tidak tahu itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan bisa buka jalan. Amin. Ada berkat yang luar biasa. Seperti itu. Yes. Contoh, ketika Ishak kelaparan, dia mau pergi ke Mesir di dalam Kejadian 26. Tapi Tuhan menampakkan diri dan bicara kepada dia, jangan kamu ke Mesir. Tinggal di negeri ini. Itu lagi kelaparan. Yes. Nah, di situ Tuhan bilang, aku akan berkati kamu. Nah, ketika dia dengar, dia taati, dia ada di pusat kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Amin. Nah, selain pusat kehendak Tuhan, Tuhan juga mau memberikan arahan-arahan kepada kita dari waktu ke waktu. Tiap waktu berbeda. Nanti setelah pandemi apalagi, ya kan? Nanti seperti itu apalagi, gitu kan? Tahun 98 kan pernah terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Terus 2008 terjadi. Lalu 2020 terjadi pandemi. Nah, itu dari waktu ke waktu Tuhan tuh bicara terus. Untuk apa? Untuk memastikan umatnya tidak tersesat, tidak salah jalan, tidak salah ambil keputusan, tidak salah ambil pilihan. Nah, makanya kan Tuhan bilang, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Amin. Gitu. Kira-kira gitu. Wah, Kayak menarik nih. Dari tadi kan Pastor selalu kita mendengar. Mungkin para pemirsa nih penasaran gitu ya. Pertanyaannya, memang kita semua bisa dengar suara Tuhan, Pastor? Nah, beberapa orang berpikir bahwa yang bisa mendengar suara Tuhan itu cuma pendeta. Cuma hamba Tuhan. Lah, Tuhan memanggil kan bukan cuma pendeta. Tuhan memanggilkan, yuk saya gitu kan ya, semua orang yang percaya. Kalau dibilang bisa mendengar, yes. Persoalannya mau belajar nggak mendengar? Pasti bisa mendengar, pasti bisa. Cuma apakah kita mau belajar? Karena mendengar suara Tuhan itu butuh latihan, butuh latihan. Contoh ya, saya pernah membaca sebuah buku. Buku ini berisi tentang bukan berisi sih, cerita. Ada satu bagian di beberapa halaman cerita tentang seorang yang studi serangga. Wow. Nah, studi serangga, salah satu yang dia, bukan serangga ya, apa ya? Pokoknya gini lah, salah satu yang dia mau belajar adalah jenis-jenis jangkrik. Ini jenis-jenis jangkrik. Nah, caranya dia bisa tahu, mau tahu dia. Kalau cukup dengar suara jangkrik, dia udah tahu ini jenis mana. Oh. Kalau kita kan dengernya jangkrik sama semua kan, krik 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 gitu ya. Dia tuh bisa tahu. Oh. Kenapa? Misalnya jenis A. Tiap hari dia dengerin tuh jenis A bunyinya kayak apa.
Nanti jenis B, dia pisahin, dia dengerin yang jenis B. Jadi karena dia terlatih, kalau suara ini pasti B, yang ini A, itu dia bisa jadi jangkrik. Lah jadi kalau gitu kita mendengar suara Tuhan gimana? Latihan. Bisa nggak kalau jawabannya? Bisa. Nah ini menarik nih. Yeah. Mungkin hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya, cara mendengar suara Tuhan. Nah mungkin pertanyaannya bagaimana melatihnya nih Pastor? Bagi teman-teman yang pemirsa yang pengen melatih untuk mendengar suara Tuhan. Oke, melatih mendengar suara Tuhan ini penting sekali. Kalau kita mau melatih suara Tuhan, kita mesti tahu dulu cirinya suara Tuhan itu seperti apa. Yes. Itu udah pasti, ya kan? Contoh, anak saya dulu waktu masih kecil, dia bisa membedakan klakson mobil saya dengan klakson mobil tetangga loh. Iya. Padahal istri saya tuh nggak bisa bedain. Karena anak ini kan selalu dari waktu ke waktu menunggu orang tuanya pulang. Iya kan, kalau udah sore dia kepengen ketemu dedinya, papinya pulang gitu kan. Jadi mau nggak mau setiap kali pulang dia denger kalau klaksonan mobil saya. Jadi gini, dia bisa dengar kalau saya klakson 3 kali berarti saya. Gitu. Dia bisa tahu. Kenapa? Karena dia latihan, dia dengar cirinya saya. Iya kan? Sekali waktu lagi cerita mengenai ciri suara. Ini mulai dari ciri suara. Ketika saya baru pertama pindah rumah ke rumah saya. Nah rumah saya itu dibangun oleh proyek yang ada perumahan. Dan pintu pagarnya semua sama tetangga-tetangga. Jadi setiap malam, bukan setiap malam sih, kadang-kadang di malam tertentu ada orang ketok pintu, ketok gitu. Saya pikir tuh pintu rumah saya. Jadi saya keluar, bukan, nggak taunya tetangga, gitu. Bahkan nggak lama lagi begitu lagi ketok. Saya keluar, bukan, gitu. Nah, apa yang terjadi? Sudah beberapa kali saya dengar bukan, saya bisa tahu mana suara pintu saya, mana suara pintu tetangga tuh. Kenapa? Latihan. Karena latihan. Ya, jadi kita bisa dengar. Nah, ciri-cirinya suara Tuhan juga ada, gitu. Jadi gini. Saya melihat gini, Tuhan itu tidak akan pernah berbicara kepada seseorang dan itu suara Tuhan katanya, kalau menimbulkan ketakutan. Itu ingat baik-baik. Salah satu ciri. Iya, jadi kalau kita dengar suara Tuhan, jadi stres, jadi takut, jadi tertekan, saya jamin, saya yakin itu bukan suara Tuhan. Bisa jadi suara pikirannya. Kenapa? Karena kalau suara Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Selalu Tuhan bilang Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan. Bahkan waktu murid-murid jalan di atas air, Tuhan ngomong apa? Jangan takut. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan jadi ketakutan, suara Tuhan membuat kita menjadi terbelenggu, seolah-olah jadi bingung mau ngapain, ketakutan, stres. Saya yakin sekali itu bukan suara Tuhan. Karena kalau suara Tuhan memerdekakan. Suara Tuhan itu menimbulkan iman. Karena kan firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan malah katanya putus asa. Ya toh? Lalu kemudian jadi khawatir. Salah dengar tuh. Suara setan. Salah dengar tuh pasti. Bisa jadi suaranya dari berita. Bukan suara Tuhan. Gitu. Saya percaya Tuhan itu gini. Tuhan itu bukan mafia yang memaksa atau mengintimidasi. Kalau kamu nggak lakukan ini, mati lo kamu. Ancaman. Tuhan itu bukan begitu. Saya yakin deh kalau suara-suara yang kayak gitu itu bisa dari jiwa kita. Bisa dari keadaan kita, bisa dari berita, bisa dari pikiran kita, atau pengalaman-pengalaman kita yang bersuara di kepala kita. Kayak gitu. Jadi kalau dengar suara Tuhan bikin kita jauh dari Tuhan, misalnya, itu pasti bukan suara Tuhan lah. Jadi ciri-ciri suara Tuhan pertama tidak membuat kita takut, tidak membuat kita terbelenggu, tidak menurunkan iman kita, kadar iman kita. Ada lagi nggak ciri-ciri yang lain, Pastor? Pasti sesuai Alkitab. Apapun yang katanya mendengar suara Tuhan, tapi bertentangan dengan Alkitab, tolak.
Oke, berarti bisa diuji di dalam Yes. Alkitab. Karena ujian tertinggi dari setiap suara Tuhan adalah Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah salah. Yes, amin. Yang bisa salah adalah waktu kita dengar. Karena prosesnya kan manusia namanya. Iya. Bisa saja dia lagi gimana salah dengarnya. So, buat saya ujian yang penting Alkitab. Kalau nggak sesuai Alkitab ngapain? Ya, nah, Gitu. that's why tadi di awal juga Pastor katakan bahwa untuk bisa mendengar suara Tuhan kita harus mengerti Alkitab, Betul, baca Alkitab. betul. Karena disitulah kita menguji. Betul. Saya suka lihat, nggak tahu kalau Pak Yohandi pernah nggak lihat orang Kristen tergila-gila untuk mendengarkan suara Tuhan dari hamba-hamba Tuhan? Ya ada. Ada kan? Ada. Ada orang kayak gitu kejar-kejar. Kalau bahasanya kejar-kejar nubuatan. Mau denger ini, mau denger ini, mau denger ini. Tapi dia sendiri nggak ngerti firman. Ya. Nah itu yang bisa disesatkan. Karena dia tidak punya alat untuk menguji. Betul. Gak ada dasar untuk menguji. Yes, yes. Terus dia sendirian. Nggak punya pemimpin rohani yang bisa memberitahu kepada dia. Dia sendirian jalan ngikut. Itu bisa sesat itu. Yes. Gitu. Jadi lewat podcast ini juga saya mau perlu sampaikan memang bahwa jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan malah jadi kedukun-dukunan. Loh iya, jadi atau orang Kristen yang hanya datang ke dukun mau dengar suara Tuhan katanya. Ya kan kalau dukun suaranya suara dukun. Nah ini ngomongnya kan itu jadi kagak bener ya. Yes. Gitu. Yes. Wow. Keren-keren. Jadi artinya memang mulai podcast ini Pastor meng-encourage teman-teman yang menyaksikan untuk sering-seringlah membaca Alkitab. Betul. Karena disitulah kadang Tuhan juga berbicara. Yes. Salah satu Yes. medianya ya, Yes. Pastor ya. Yes. Nah, pertanyaannya berikutnya, Pastor. Kalau kita mendengar suara Tuhan gitu, mungkin gak sih Tuhan akan marah kalau ternyata kita salah dengar nih gitu loh. Biasanya kita berpikir begitu. Ini yang kalau ada pertanyaan gini nih, orang berpikir nanti Tuhan marah nggak ya kalau saya dengar salah. Itu biasanya tuh punya konsep kemungkinan. Dia punya konsep tentang bapak yang salah. Oke. Karena dia atau guru yang selama ini dia dididik di sekolah, guru kalau salah dikit diomelin. Gitu. Bukannya dibilang oh itu nggak kurang tepat, di-encourage untuk diperbaiki. Tapi langsung disalahin, langsung dijudge, lalu dihakimi gitu loh. Nah, jadi gini, dia tidak melihat Allah Bapa sebagai Allah yang baik. Allah yang mengasihi, Allah yang melatih anak-anaknya. Jadi kalaupun kita sampai salah mendengar suara Tuhan, ya dia nggak akan marah. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah marah. Kenapa? Karena Bapa itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang baik, Allah yang melatih anak-anaknya untuk bisa mendengar suaranya. Gitu. Bahwa kita pasti salah, bisa salah. Yes, namanya latihan kok. Betul. Namanya latihan. Kalau kita setir mobil, belajar nyetir mobil, bisa salah nggak? Bisa. Nah, bisa lah. Bahkan pernah nyerempet kan? Yes. Bisa. Tapi dari situ lama-lama kita handling that right, betul. Jadi kita tahu bahayanya di mana, betul kan ya? Betul. Ya sama. Betul. Kayak gitu. Mendengar suara Tuhan, kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya kita melatih kok. Yes. Melatih mendengar suara, ya kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi artinya mendengar sesuatu ada proses juga ya, Pastor ya. Artinya Tuhan juga tahu kelemahan kita. Tuhan juga tahu kekurangan kita, kan begitu. betul. Wow, menarik nih. Nah, Pastor, mungkin di akhir-akhir sesi kita gitu ya, kita kembali lagi mungkin menyampaikan bagi teman-teman yang ingin melatih nih gitu loh, melatih mendengar dan peka untuk mendengar suara Tuhan itu ada tips-tipsnya nggak sih, Pastor? Dari pengalaman saya bagi ya, dari pengalaman saya. Sulit buat kita untuk bisa mendengar. Saya gini, kalau ngobrol sama kamu ya, saya nggak bisa dengar suara kamu kalau saya nggak berdialog. Berdialog, oke. Dua arah. Saya yang ngomong terus, you diem aja. Bagaimana saya bisa dengar suaramu? Yes. Tapi saya akan bisa dengar suara kamu kalau kita ngobrol nih, Yes. dialog. Nah, banyak orang Kristen datang sama Tuhan hampiri Tuhan monolog. Monolog tuh artinya cuman kita nyampain doa kita, ngomong keinginan kita. Jadi istilah kita, kalau bahasa kerennya, kita cuman mengupload hati kita, tapi kita lupa download dari Tuhan. Gitu ya. Kita connect, kita ngomong, abis gitu amin Tuhan. Kita tidak mempunyai kesempatan untuk membiarkan Tuhan bicara di hati kita.
Atau bisa mengingatkan kita tentang satu ayat. Bisa. Ya. Contoh, ketika kalau kita berdoa, kita nyembah, ada waktu di mana kita momen kita diem, ya menanti-nantikan Tuhan. Lalu ketika dia berbicara, macam-macam kan tadi saya udah bilang, bisa saja dia mengingatkan ayat yang pernah kita baca. Kita mungkin nggak tahu ayatnya di mana, tak lupa maksudnya, tapi isinya Tuhan kasih tahu untuk jawaban persoalan kita. Di saat itu. Saat itu waktu kita doa, iya kan? Karena kita diem, kita tidak monolog. Banyak kan orang gitu kan, Tuhan tolong ini dalam nama Yesus, amin. Ya. Lah, kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan ngomong. Nah, ketika kita berdialog, kita diam, Tuhan bicara. Nanti Tuhan bicara misalnya kayak tadi ya, ayat itu. Selesai doa, kita cari ayatnya. Kita baca ulang, kita renungkan, itu bisa jadi jawaban buat kita. Wow. Itulah ayat di mana Tuhan lagi mau bicara sama kita hari itu. Yes. Itu yang penting. Nah, yang kedua, tips yang kedua menurut saya selain monolog, kita harus sering-sering berdialog atau connect dengan orang-orang yang memang terlatih dalam mendengar suara Tuhan. Ya, kalau dalam bahasanya hari-hari ini di dalam gereja sering disebut orang-orang prophetic. Oke. Orang-orang yang terbiasa melatih dirinya. Terbiasa itu maksudnya mengikuti latihan-latihan dan terbiasa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita connect dengan orang kayak gini, kita bisa nangkep, bisa dapat dari pelatihan mereka, kita belajar. Oke. Ya, melatih diri kita. Oke, gitu ya dia belajar. Oke, gitu ya. Saya juga begitu. Nah, yang nggak boleh dilupakan kalau kita mau mendengar suara Tuhan, melatih suara Tuhan adalah jaga hati. Jaga hati. Karena kalau hati kita nggak beres mendengar suara Tuhan, kita bisa dengar yang salah loh. Iya. Yang tadi itu. Ya, hati itu menurut saya seperti receiver. Receiver yang kemana kita mau terima. Kalau hati ini nggak benar, kita bisa dengar suara yang lain loh. Karena setan juga bicara kan. Iya. Kita bisa mendengar suara setan atau suara dari dunia ini. Kalau hati kita nggak beres. Tapi kalau hati kita firm atau terarah ke Tuhan, kita pasti mendengar suara Tuhan. Wow. Itu kayak receiver, kemana kita arahin. Kan gitu ya. Iya. Nah, itu penting jaga hati. Gitu. Oke. Jadi kalau mendengar suara Tuhan kayak gitu, fokus sama Tuhan pasti. Oke. Sulit untuk kita dengar Tuhan kalau kita fokus kepada masalah. Ya, setuju. Betul kan? Iya. Perumpamaan yang tadi saya bilang waktu Yesus jalan di atas air. Mereka ketakutan bilang Yesus itu hantu. Itu hantu, itu hantu. Mereka berjerit-jerit ketakutan. Betul? Betul. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Aku ini. Jangan takut. Aku ini. Ya, jadi Tuhan lagi mau bilang fokus ke saya. Yes. Fokus ke aku. Baru kamu bisa dengar suara. Wow. Gitu. Ya, saya coba rangkum jadi 3 hal penting ya, Pastor. Tadi bahwa pertama adalah ya ketika kita berdoa tidak hanya satu arah, tapi kita berdialog. Ya. Termasuk dalam pujian penyembahan kita, betul ya. Sehingga ketika ada saatnya mungkin Tuhan berbicara melalui ayat-ayat yang tadi. Betul. Ya. Betul. Sangat betul. Dan jaga hati itu yang paling penting juga ya. Yes. Nah, dan kemudian juga harus terkonek dengan orang-orang yang memang terlatih dengan mendengar suara Tuhan, yaitu mengenai profetik tadi ya, Pastor ya. Yes. Oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman pengen bertanya juga, bagaimana caranya bisa menemukan orang-orang yang tadi terkonek dengan suara-suara profetik ini, Pastor? Ya, tentunya kalau kita bisa menemukan demikian ya kita bisa ketemu melalui gini. Kita harus terbuka, kita harus cari tahu informasi seperti itu. Makanya di gereja nggak bisa cuma datang terus pulang. Betul. Ya kan banyak orang Kristen kayak gitu tuh. Datang, pulang, dia nggak pernah tahu what's going on di church, di gereja. Sebenarnya di gereja juga ada. Saya yakin di setiap gereja pasti ada, mustinya ada, gitu ya. Paling tidak di kelompok pendoa. Itu minimal di situ kita bisa temukan, ya kan? Atau bisa juga kita bisa menemukan dengan beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang memang terlatih. Kita nggak akan pernah bisa tahu di mana kalau kita nggak pernah melibatkan diri tuh. Yes, setuju. Iya. Jadi keterlibatan kita di dalam sebuah gereja lokal sangat penting. Gitu. Jadi artinya memang ya sebagai jemaat kita jangan hanya jadi jemaat biasa. Ya. Kalau bisa kita terlibat. Iya. Sebenarnya nggak ada loh istilah jemaat biasa juga. Ya kan, ya jemaat beneran gitu, ya kan. Nah kalau kita mencari jemaat yang bener yang sebagaimana Tuhan mau, ya kita harus terhubung.
Kita harus terhubung. Makanya kan murid-murid juga kan, kalau yang 12 murid sama Yesus kan dia intens dengan Tuhan. Gitu. Terlibat secara Ya, dan aktif gitu ya, proaktif ya, Pastor ya. Jadi kalau saya menganjurkan, jadilah orang Kristen yang bukan cuma hadir di gereja, pulang, datang, pulang, tapi jadilah orang Kristen yang tertanam, terlibat, melibatkan diri, memberi diri. Lalu kita bisa menemukan siapa-siapa orang-orang yang memang terlatih. Mulai dari satu orang yang terlatih, kita belajar dari dia. Wow. Gitu. Oke. Pastor, tanpa terasa kita sudah di ujung acara. Mungkin ada pesan-pesan nih buat pemirsa sekalian ya, yang mungkin yang penting sekali gitu, satu atau dua hal penting mengenai mendengar suara Tuhan. Gini, dalam mendengar suara Tuhan jangan jadikan pesan profetik yang saya sering sebut pesan profetik atau nubuatan. Jangan itu yang kita cari dulu. Gitu. Penting sekali kita mengerti isi Alkitab, baca Alkitab ya. Bahwa Tuhan akan tuntun kita dengan suara profetik dari waktu ke waktu, yes. Nah, belajarlah pada hari-hari ini kita punya sikap hati yang benar. Mau mendengar suara Tuhan, pastikan kita punya sikap hati yang benar. Yaitu apa? Kita mencintai Tuhan, kita mau mencari wajahnya, kita mau fokus kepada Dia. Kita mau hidup mengikuti rencana-rencana Tuhan. Saya percaya kalau orang yang mau berjalan dalam rencana Tuhan, fokus ke Tuhan, ya, dan dia mau bawa dirinya untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, di setiap perjalanan hidupnya Tuhan bisa pimpin. Amin. Nah, Tuhan berbicara bukan sekedar cuman oh ya ada hikmat, oh ya ada firman, belum tentu. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kita, pilihan-pilihan kita tanpa sadar itu sudah merupakan tuntunan Tuhan. Sehingga ketika waktu kita terjadi, saya nggak sangka ya, untung saya pilih itu. Bukan kita yang milih sebenarnya, Roh Kudus mendorong untuk milih itu. Gitu. Wow, keren sekali, Pastor. Sayang sekali memang kita dibatasi oleh waktu ya. Mungkin next kita akan ketemu lagi di sesi Today's Message berikutnya. Thank you sekali lagi untuk Senior Pastor Leonardo Syamsuri dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Sampai ketemu kembali. God bless.